Oke, Aman. baik. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membawa kita di dalam doa kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berkumpul untuk mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Oleh karena pelindungan pemeliharaan-Mu ya Tuhan sepanjang harinya ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kosongkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Ampunkan ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Baik, izinkan saya untuk share screen PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Ya, Sudah terlihat ya. Oke, selamat malam bagi kita semua. Kita selamat ucapkan malam. syukur. Selamat malam. Kita ucapkan syukur dan terima kasih ya karena kita boleh berkumpul di rumah kita masing-masing lagi ya. Meskipun dari media Zoom ya, tetapi kita boleh berkumpul di dalam keadaan kita yang sehat ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Meskipun ketika kita membaca berita, ketika kita mengetahui keadaan dunia kita yang sungguh sudah tidak lama lagi kedatangan Tuhan akan segera datang ya, kita masih diberikan kesehatan dan semoga ketika kita masih dalam keadaan kita yang sehat, kita boleh melihat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ya. Pada malam hari ini, ya, izinkan saya membawakan satu renungan. Ya, semoga singkat, semoga tidak lama-lama juga. Saya sudah sedikit was-was kalau saya sudah bicaranya terlalu banyak, ya. Tapi kiranya melalui renungan ini, ya, kita dapat semakin melihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Ya. Kita boleh melihat bahwa begitu besar cinta Tuhan kepada kita, umat yang berdosa, melalui pekabaran tulisan-tulisan nubuatan yang diilhamkan dari nabi-nabi kita pada zaman dahulu. Di dalam melalui Alkitab, melalui judul kita pada malam hari ini yaitu adalah ibadah yang benar dan salah. Jadi sebelum kita mengawali renungan kita, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, karena mengingat ada satu pepatah mengatakan, kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Jadi ini mungkin pertama kali saya melihat anggota jemaat Merah Putih ya. Kami ucapkan terima kasih ya, karena sudah menerima jemaat kami yang sungguh anggotanya sangat banyak. Biasanya sekitar setiap sahabat itu 10 orang ya. Tapi puji Tuhan, ya kita boleh mengingat janji Tuhan. 1-2 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir bersama dengan kita. Ya, nama saya Aldin Ariel Pramudia. Saya lahir di Batu 23 April tahun 2003. Habis ini saya ulang tahun berarti, bisa dikirimkan hadiahnya. Kemudian saya anak pertama dari 2 bersaudara. Mungkin Pak Pendeta Daniel sudah melihat adik saya ya, jarak yang cukup jauh ya. Terima kasih atas orang tua saya. Kemudian saya berpendidikan saat ini di Politeknik Negeri Malang. Saya saat ini di semester 2. Saya tinggal di Batu, di Jalan Mati Kavling 11, Songowerto. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian berkenan ke rumah saya, silakan ya. Kalau untuk menghidangkan makanan mungkin lihat dulu, kalau adanya keripik ya saya hadirkan keripik saja. Mohon maaf. Kemudian nomor HP saya ini di bawah, silakan bagi yang ingin berkomunikasi, memberikan info atau bahkan sekedar chat normal, saya persilakan mungkin melihat jam respon saya. Tetapi ya, terlepas dari mengenal saya, ya, ada satu orang yang harus kita kenal lebih dekat. Ada satu orang yang harus kita kenal dengan hati, dengan pikiran, dengan kasih. Ya, karena orang ini sangatlah penting bagi kita. Itu adalah Yesus Kristus. Ya, kita secara harfiah nggak tahu kapan beliau ini lahir, tapi yang kita tahu beliau lahir di Bethlehem. Sahabat kita lahir di tahun 0 Masehi. Ya, kemudian dia anak tunggal. Mungkin saya kurang referensi, mungkin Pak Pendeta bisa membetulkan saya ya. Kemudian dia berpendidikan, kalau kita mungkin melihat di 4 Injil sepertinya tidak dituliskan dia sekolah di sekolah negeri atau sekolah swasta, tapi yang kita tahu masa kecilnya dihabiskan dengan belajar di rumah mebel kayu Yusuf ya, rumah mebel kayu buatan ayahnya sendiri. Tapi saat ini teman kita ini tinggal di surga ya.
luar biasanya itu. Dia hanya berpendidikan di rumah mebel kayu, tapi dia tinggal di surga. Dan kalau untuk menghubungi dia, mohon maaf dia nggak punya nomor telepon, ya. Tetapi kita bisa menghubungi dia tanpa pulsa, tanpa sinyal, tanpa membayar, tanpa kabel, ya, melalui layanan nirkabel doa. Setiap hari dia sedia untuk mendengarkan cerita-cerita kita, ya, dengan bayaran satu saja, yaitu hati yang tulus. Ya, meskipun dia hanya bersekolah di rumah mebel kayu Yusuf ini, tapi sahabat satu kita ini memiliki kepintaran yang begitu luar biasa. Dan tidak hanya itu, selain dia pintar, sahabat kita ini, juru selamat kita, memiliki kasih yang tidak terkirakan. Ya, dia memiliki kasih yang begitu besar kepada kita, umat manusia yang berdosa. Dan pada malam hari ini, kita boleh melihat betapa besar kasih Tuhan pada renungan kita pada malam hari ini. Jadi pada pertemuan kita sebelumnya, ya, kalau tidak salah dibawakan oleh saudara Kevin, ya, kita pernah membahas dengan judul Perang Bintang Sebenarnya, ya, di mana di situ dijelaskan mengenai kita memiliki sebuah perang bintang, perang kosmik sebenarnya, di mana kekuatan gelap melawan kekuatan terang, dan kekuatan gelap itu dipimpin oleh naga. Kita tahu bersama itu. Dan pada malam hari ini, menurut Wahyu 13, ternyata naga ini tidak sendirian. Ya, naga ini punya teman, naga ini punya partner kerjanya. Ya, di mana naga ini merekrut dua binatang, ya, yaitu yang pertama yang kita lihat di pada renungan kita, yaitu adalah binatang dari laut dan binatang dari bumi. Jadi dua saudara ini direkrut oleh naga untuk membantu pekerjaannya. Ya. Kita lihat dulu dari binatang yang pertama, yaitu adalah binatang dari laut. Ya. Saya mengundang saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, untuk boleh membuka Alkitab kita di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai yang kedua. Mungkin ada yang bisa membacakan? Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Mungkin ada yang bisa membantu Ayo, sekalian. anak-anak muda, silakan. Wahyu 13 ayat 1 dan yang kedua. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ayat yang pertama, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Oke, terima kasih saudara Kevin. Jadi kita bisa lihat apa yang disaksikan oleh Yohanes Kekasih di Pulau Patmos ketika dia diberikan oleh Tuhan gambaran ini. Kita lihat, yang pertama, binatang ini keluar dari laut. Jelas ya, nama binatang aja binatang dari laut, berarti keluar dari laut. Kemudian yang kedua, binatang ini bertanduk 10. Oke, kita nggak pernah melihat ya, binatang ada yang tanduknya 10. Ya. Kita belum melihat, kecuali pada ayat kita pada malam hari ini. Yang ketiga, binatang ini mengenakan 10 mahkota. Jadi kita bisa asumsikan bahwa setiap tanduknya, itu mahkota ada satu mahkota. Jadi satu tanduk punya satu mahkota. Oke. Binatang ini berkepala 7. Tanduknya 10, mahkotanya 10, kepalanya 7. Oke, kita belum pernah melihat hewan seperti ini. Ada yang lebih aneh lagi. Binatang ini seperti macan tutul, tapi kakinya beruang. Kemudian mulutnya singa. Ini kesannya saya kayak kayak ngelawak ya, membacakan apa yang dikatakan oleh Yohanes Kekasih kepada kita mengenai gambaran yang dia lihat di Pulau Patmos. Ya. Kemudian setelah kita melihat, apa yang dikatakan oleh Yohanes Kekasih, ya, kita sebagai manusia yang mengandalkan logika, di mana kita diberikan ilham oleh Tuhan untuk membayangkan setelah kita menerima informasi, kita mungkin saat ini pada malam hari kita melakukan gambaran kasar,
ya, kita melakukan sketch di pikiran kita, ya bagaimana bentuk fisik dari hewan ini, ya mungkin bentuk yang Anda pikirkan sama seperti gambar dari yang saya tunjukkan ini, atau bentuknya lain dari apa yang Anda imajinasikan atau Bapak Ibu Saudara imajinasikan mengenai ciri-ciri binatang dari laut ini. Dan semua mengarah kepada satu pertanyaan. Mengapa? Ya, mengapa Yohanes Kekasih ya memberikan kepada kita gambaran yang aneh dan bisa dibilang khayal ya kepada pembaca Alkitab, ya, kepada pembaca Wahyu, ya. Dan juga mengapa kita perlu tahu ya arti dan makna dari hewan ini. Ya, kita patut bersyukur ya kepada Tuhan karena ternyata sebelum Yohanes Kekasih memberikan kepada kita ini tadi, tes tebak gambar ini tadi, ya, ternyata ribuan tahun sebelum Yohanes Kekasih di Pulau Patmos, Tuhan melalui Nabi Daniel ya, telah memberikan kepada kita tutorial, memberikan kepada kita rumus ya, bagaimana cara kita mengambil arti dari tanda-tanda di dalam Alkitab ya. Allah kita merupakan Allah yang sangatlah luar biasa ya. Di mana di dalam satu bab dia memberikan pertanyaan dan di bab lainnya dia memberikan jawaban ya. Kita puji Tuhan karena kita memiliki Allah yang pengertian kepada kita untuk kita yang ingin belajar mengenai nubuatan ya. Dan ketika kita membuka rumus yang Nabi Daniel berikan, kita bertemu dengan 4 sekawan ya. Saya sebutnya 4 sekawan ya, mungkin supaya lebih ingat mungkin ya. Oke, 4 sekawan. Ya. Yaitu tepatnya di dalam Daniel 7. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Daniel 7 ayat 4, Daniel 7 ayat 5, Daniel 7 ayat 6, dan Daniel 7 ayat 7, di situ digambarkan muncul 4 binatang. Ya. Mungkin ada yang bisa minta tolong membacakan Daniel 7 ayat 4 terlebih dahulu. Bisa tolong dibuka Alkitab di dalam Daniel 7 ayat 4. Mungkin ada yang bisa membantu untuk membacakan. Daniel 7 ayat 4. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Oke, terima kasih. Binatang pertama yang diperlihatkan Nabi Daniel kepada kita adalah ada seekor singa. Tapi singa ini mempunyai sayap Raja Wali. Dan dia mungkin gambar saya analisisnya penggambarannya salah, tetapi dia ditegakkan hingga berdiri di atas 2 kaki. Binatang pertama. Binatang kedua, Daniel 7 ayat 5. Ada yang bisa membacakan lagi? Di dalam dijadikan dengan hewan analogi ya. Kenapa? Kenapa Tuhan menghadirkan lagi hewan analogi sedangkan pada saat ini kita perlu tahu apa arti dari binatang dari laut, kok tambah bulat ya. Tapi ternyata Tuhan ya pada masa yang sama memberikan jawaban atas arti binatang dari 4 sekawan ini ya. Daniel 7 ayat 17 ya. Binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Daniel 7 ayat 23 menambahkan jawabannya. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Puji Tuhan, ya. Ternyata di Daniel setelah kita dihadirkan hewan analogi, kita dikasih artinya pada fasa yang sama. Jadi kita bisa melihat dari Daniel 7 ayat 17 dan Daniel 7 ayat 23 bahwa mereka atau 4 sekawan ini mengacu pada kekuatan politik atau pemerintahan.
Ya. Dan tidak hanya itu, mereka juga adalah kekuatan yang akan bangkit melawan umat-umat Tuhan dan juga hukum Tuhan. Ya. Oleh karena itu, ya kita tahu bersama ketika kita membaca pembedahan nubuatan mungkin oleh roh nubuat Ellen G. White yang mengatakan bahwa di dalam Daniel 7 ya terdapat penggambaran 4 kerajaan besar dalam sejarah manusia, di mana binatang pertama dilambangkan sebagai Babel, binatang kedua dilambangkan sebagai Media dan Persia, binatang ketiga sebagai Yunani, dan binatang keempat sebagai Roma. Oke, kita sudah dapat rumusnya. Oke, gimana caranya kita mengambil arti dari sebuah analogi binatang di dalam Alkitab. Oke, sekarang kita kembali ke Wahyu 13 dari binatang dari laut. Jadi setelah kita mendapatkan clue, mendapatkan rumus dari Daniel 7, kita bisa lihat ya, bahwa binatang dari laut ini ternyata diatur oleh kekuatan yang sama seperti 4 sekawan pada dalam. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Yang kedua, menuntut ibadah. Wahyu 13 ayat 8 menjelaskan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dia ternyata punya kuasa untuk menghujat Tuhan, menghujat Allah, dan menghujat surga. Dia juga menuntut penyembahan dari yang pada sedinya adalah kita, umat manusia di dunia kita saat ini. Yang ketiga, dia memiliki kuasa untuk menganiaya umat Allah. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan oleh siapa? Kalau kita membaca di dalam Wahyu, dia diberikan kuasa oleh sang naga untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa oleh naga untuk atas setiap suku dan umat dan bangsa dan bahasa. Jadi setelah dia menuntut ibadah, menuntut penyembahan, dia menganiaya umat Allah yang tidak menyembah dia. Ya. Dan dari 3 ciri-ciri ini, kita bisa simpulkan bahwa binatang dari laut ini sedang di dalam pekerjaan, sedang di dalam misi untuk membuat Kristus palsu atau kekuatan anti-Kristus. Pengamatan yang cermat pada binatang ini mengungkapkan kepada kita bahwa itu adalah anti-Kristus, yaitu kekuatan kekuasaan setan sebagai manusia yang menyamar sebagai Kristus. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata binatang laut ini melambangkan gambaran mengenai bagaimana anti-Kristus ini, yang ternyata dia hampir mirip dengan Kristus yang asli. Ya, jadi di sini terdapat beberapa komparasi di dalam Wahyu 5 ayat 6. Kalau kita membaca di sana dijelaskan bahwa anak domba digambarkan memiliki 7 tanduk, sedangkan di dalam Wahyu 13 binatang laut memiliki 10 tanduk. Wahyu 5 ayat 6 secara eksplisit menjelaskan kepada kita bahwa anak domba yang telah disembelih untuk menembus dosa. Dalam tanda lain, anak domba atau Yesus yang telah mati untuk menebus kita. Dan hampir sama dengan binatang laut, di mana binatang laut ini mendapatkan luka yang mematikan. Dan kita tahu bersama bahwa binatang laut ini ya akhirnya sembuh. Dan orang-orang terheran-heran, akhirnya orang-orang menyembah binatang laut ini. Dan ternyata sama seperti Yesus, di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan yang paling jelas dan yang paling kentara, perbedaan antara Kristus yang asli dan anti-Kristus adalah di mana Kristus di dalam Wahyu 3:21 menyatakan bahwa Yesus menerima otoritas dari Bapa, sedangkan di dalam Wahyu 13 ayat 4 naga memberikan otoritas kepada binatang laut tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa binatang yang muncul dari laut dalam Wahyu 13 adalah tiruan dari Kristus. Binatang itu meniru keberadaan dan hasad Kristus, menampilkan dirinya dengan otoritas Kristus, tetapi juga merebut otoritas dan kuasanya di bumi ini, dan menyatakan bahwa dia yang melakukan penebusan dan yang menuntut penyembahan dari manusia.
kita bisa lihat di sini bahwa ternyata binatang dari laut, betapa kekuatan yang sangat mengerikan yang diberikan oleh setan kepada binatang ini, bahwa binatang ini akan hadir sebagai satu kelompok yang akan menolak umat-umat Tuhan, yang akan membunuh, yang akan menyerbu, yang akan berusaha melenyapkan umat-umat Tuhan dari dunia ini. Itu adalah binatang dari laut. Selanjutnya, ya, setelah tadi kita membahas binatang dari laut, kita akan membahas ini saudaranya dari binatang dari laut, yaitu adalah binatang dari bumi. Ya. Wahyu 13 ayat 11 dan 13. Mungkin ada yang bisa minta tolong untuk membacakan. Saya undang saudara untuk boleh membuka Alkitab di dalam Wahyu 13 ayat 11 dan 13. Mungkin ada yang bisa minta tolong untuk membacakan. Wahyu 13 ayat 11 dan 13. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi yang bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Oke, terima kasih. Jadi di dalam Wahyu 13 ayat 11 dan 13 kita bisa lihat ciri-cirinya lagi. Yang pertama, seperti namanya, binatang ini keluar dari bumi. Tapi yang membedakan dia dari binatang laut adalah tanduknya lebih sedikit. Tanduknya hanya 2. Ya, ini menggambarkan kalau dia seperti domba, ya, domba yang bertanduk 2. Tetapi alih-alih dia seperti domba, ternyata dia berbicara seperti seekor naga. Kita bisa bayangkan dengan logika kita, tubuhnya kecil, tapi ngomongnya itu menggelegar, ngomongnya begitu dahsyat seperti seekor naga. Dan yang dia lakukan tidak hanya seperti seekor naga, tetapi dia mengadakan tanda dan mujizat. Bahkan kalau kita melihat ayatnya tadi, dia menurunkan api dari langit. Ya. Dan kalau kita mengacu pada goal yang sudah kita ambil, rumus yang sudah kita ambil dari Daniel 7 tadi, dan juga kita melihat tadi saudaranya tadi, yaitu adalah binatang dari laut, kita bisa lihat bahwa binatang dari bumi ini, atau kekuatan ini, ya, ini merupakan lambang dari penghidupan prinsip-prinsip Kristen. Ya, karena bisa dilihat dari bertanduk seperti anak domba. Ya, namun yang berbahaya dari binatang ini adalah dia menghidupkan prinsip-prinsip Kristen, tapi diwartakan dengan seperti seekor naga. Ya, sehingga binatang ini menggunakan prinsip Kristen justru untuk melawan umat-umat Kristen dan untuk menghancurkan Yesus. Ya, dia menggunakan segala kebenaran-kebenaran di dalam gereja, dan itu justru digunakan untuk menyerang balik, yaitu adalah umat Tuhan dan juga umat Allah. Ya, dan kita bisa lihat ya bahwa naga atau ular tua atau iblis ini, ya, ini telah merekrut 2 binatang, ya, 2 binatang dengan kekuatan yang sangatlah menakutkan, kekuatan yang dapat menghancurkan umat Tuhan dan rencana keselamatan Yesus. Ya. Selain itu, setan juga mengundang nabi-nabi palsu. Kalau kita melihat di dalam Wahyu 16 ayat 13 ya, di situ dikatakan bahwa dari mulut binatang itu, dari mulut naga dan dari mulut nabi palsu itu keluarlah roh-roh berbentuk seperti kodok. Dan Trinitas atau Tritunggal palsu ini ya sedang memiliki agenda besar mereka, yaitu tujuan utama dari Tritunggal palsu, yaitu adalah naga, binatang, dan nabi palsu itu adalah untuk menjauhkan ibadah kita dari Tuhan. Dengan cara seperti apa? Dengan menyerang 10 perintah Tuhan, terutama 4 perintah pertama, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa Tritunggal atau Tritunggal palsu ini menyerang 10 perintah Allah? 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, yang juga dituliskan kepada kita, bagi umat Tuhan yang hidup pada akhir zaman ini, mencangkup sebuah janji kasih yang begitu besar, begitu luar biasa. Ya, selain dari bentuk kasih Tuhan, ya,
melalui kematian anaknya Yesus Kristus. Ya. Injil Matius di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40 menjelaskan mengenai inti hukum Taurat, di mana di dalam hukum Taurat terdapat janji terdapat perintah ya, untuk biarlah kita saling mengasihi sesama kita manusia. Dan selain itu, kita juga mengasihi pencipta kita, Tuhan alam semesta. Ya, sehingga kalau kita melihat ya di dalam skrip originalnya, di dalam Keluaran 20 ya, kita melihat ketika Musa diberikan kedua loh batu di Gunung Sinai yang juga dituliskan kepada kita bisa melihat bahwa di sana tertulis 10 tanda ya. Saya bilang di sini tanda atau syarat ya tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan kita dan mengasihi sesama kita. Secara pribadi, ketika saya membaca Keluaran 20, saya lebih menyukai versi dari bahasa Inggrisnya, yaitu dari versi King James Version. Ya, dimana kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia, kita membacakan dengan jangan ada padamu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Sedangkan kalau kita melihat di dalam King James Version, di sini dituliskan dengan kata thou shall not. Berulang kali dengan rumus yang sama, 10 perintah dituliskan dengan cara yang sama. Thou shall not melakukan ini, thou shall not tidak melakukan ini. Sehingga kita bisa artikan di sini bahwa apabila kita mengasihi Tuhan, ya, kita tidak akan melakukan ini. Apabila kita mengasihi sesama kita, kita akan melakukan itu. Sehingga bukan terkesan sebagai larangan ya dengan kata jangan ya, tetapi perintah Tuhan ini adalah perintah kita, adalah janji Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama kita ya. Kalau kita melihat ya di dalam 4 perintah pertama ya, jika kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan memiliki Allah lain. Jika kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan membuat patung dan sujud menyembah dalam patung itu. Kemudian jika kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan jika kita mengasihi Tuhan, Anda dan saya akan merayakan hari ke-7 sebagai hari Sabat. Selain itu, selain kita mengasihi Tuhan, seperti tadi di dalam Matius 2 pasal ke-22 ayat 36 sampai 40, dikatakan di sana bahwa selain kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita. Dan itu dituliskan dengan cara yang sama. Jadi jika kita mengasihi sesama kita, kita akan menghormati orang tua kita. Jika kita mengasihi sesama kita tidak akan membunuh, kita tidak akan berzina, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan bohong, dan kita tidak akan mengingini apa yang menjadi milik sesama kita. Ya. Naga, binatang, dan nabi palsu semua sedang bekerja untuk mengurangi bahkan menghilangkan kasih kita kepada Tuhan. Trinitas palsu ini sedang mencari segala cara, penyembahan apapun untuk menghilangkan 10 perintah Tuhan, terutama 4 perintah pertama dari pikiran anak-anak, orang muda, dan juga orang dewasa. Ya. Kita bisa melihat di sini mengapa setan dengan trinitas palsunya begitu gencar untuk menghancurkan pandangan 10 perintah Allah di dalam hati kita. Karena kita bisa melihat di sini bahwa janji-janji yang dituliskan di situ adalah kodrat kita, adalah tanda bagi kita bahwa kita adalah umat Tuhan dengan cara kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Ya. Mengasihi Tuhan merupakan hal yang terpenting dalam hidup kita. Dan kita harus siap ketika percobaan yang sama seperti yang dihadapi oleh Azaria, Hananya, dan Misael, di mana kita dihadapkan dengan pilihan untuk menyembah Trinitas asli, yaitu adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Trinitas palsu. Kita sering dihadapkan dengan pilihan seperti ini, pilihan yang begitu menyulitkan. Kita sering dihadapkan dengan begitu banyak pilihan yang kelihatannya merugikan kita, yang kelihatannya menyulitkan kita, mungkin secara ekonomi, mungkin bagi saya, mungkin secara pendidikan, secara nilai. Akhirnya saya harus mengulang kembali mata kuliah atau mungkin pelajaran yang saat ini kita atau saya sedang tempuh. Ya. Namun, ya, kita tidak bisa menghadapi ini sendirian. Dan kita tahu bersama bahwa keberhasilan pahlawan-pahlawan iman yang dituliskan di dalam Alkitab itu semua hanya dilakukan
hanya di dalam nama Tuhan. Ya. Pada saat ini, pada malam hari ini, ya, pertanyaan yang sama sedang dilontarkan oleh Yesus kepada kita. Sama seperti yang dikatakan Yesus kepada Petrus ketika setelah melakukan sarapan pagi, ya, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia menampakkan murid-muridnya kepada Yesus, dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada saya hari ini. Apakah engkau mengasihi aku, Aldin? Apakah engkau mengasihi aku saat engkau berkuliah, Aldin? Apakah engkau mengasihi aku saat engkau bertemu dengan teman-temanmu, Aldin? Apakah engkau mengasihi aku saat kamu bangun pagi, Aldin? Apakah kamu mengasihi aku saat kamu sedang ingin tidur, Aldin? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu dilontarkan kepada kita setiap hari. Dan Yesus selalu menunggu jawaban kita. Dan Yesus mengharapkan kita boleh menjawab seperti Petrus, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kiranya renungan kita pada malam hari ini, ya, kita dapat mengingat bahwa Tuhan rindu agar kita juga mengasihi Dia. Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil saudara untuk boleh selalu mengingat dan datang kepadanya. Tuhan kita tidak rela, Tuhan kita sangatlah takut, Tuhan kita tidak ingin ya apabila kita jatuh ke dalam agenda Trinitas palsu tadi yang saat ini sedang gencar, yang saat ini sedang semakin kuat untuk melancarkan serangannya. Ya, namun kita yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan kita boleh dimampukan, kita boleh dimenangkan, dan kita boleh bertemu dengan penebus kita. Kita boleh bertemu dengan sahabat kita. Kita tidak perlu lagi berdoa. Kita tidak perlu lagi harus menangis. Kita tidak perlu lagi harus menderita di dunia ini dalam menghadapi pilihan kita. Tuhan kita juga rindu supaya kita dapat bertemu dengannya. Dan kita yakin dan percaya apabila kita tetap memegang kodrat, yaitu adalah 10 janji Tuhan, kiranya kita boleh dipertemukan bersama dengan juru selamat kita, sahabat kita, yang meskipun kuliah di rumah mebel kayu Yusuf, dia mencintai kita, mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Saya membawakan renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.